Halo Sineklip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Audrey. Kali ini kita akan membahas sebuah film sensual. Ya. Ya, yang ada dua versi uncut dan tidak uncut yang judulnya Gowok Kamasutra Jawa. Di sini sutradaranya tentu Hanung Bramantyo. Hanung juga di sini nulis dan dibantu oleh Aci. Terus untuk sinopsisnya, Dri, untuk Gowok ini seperti apa? Oke, jadi sederhananya film Gowok ini adalah menceritakan tentang seorang gowok. Kalau kalian curious Gowok tuh apa, intinya ini tuh adalah salah satu bagian dari tradisi di Jawa Tengah ya. Yeah. Dulu tahun 65 ke belakang, yang katanya Gowok ini tuh hadir sebagai perempuan dewasa yang memang dipercaya oleh keluarga-keluarga orang penting atau bangsawan untuk mengajarkan sex education ke anak laki-laki ya, laki-laki yang menuju pernikahan gitu untuk supaya bisa tahu tugasnya untuk menyenangkan istrinya seperti apa. Nah, simply film Gowok ini nyeritain tentang kehidupan seorang gowok dengan segala intrik, drama, percintaan kehidupannya dia. Yang namanya ya ada Nyi Santi dan juga Nyi Ratri. Nyi Ratri dan Nyi Santi. Di sini Nyi Santinya diperankan oleh Lola Amaria. Betul. Akhirnya balik lagi setelah menyutradarai film Exil. Yang mana-mana di sini ada bau-bau komunisnya juga. bener lagi. Dan di sini ada ini Reza lagi. Reza lagi. Ada Devano juga. Ini mantap sekali ya aktingnya dia di sini. Bener. Mantap, ini level up-nya Devano dan juga ada Raihanun yang jadi Ratri. Betul. Dewasanya, dan di Ratri mudanya juga kayak semuka ya. Iya, bener. Di sini teh edan pisannya ini sih. Si Devanonya pun dibikin saat dewasanya jadi Reza juga pas. Kita gitu. masuk akal ya. Masuk akal, bener. Ini bener-bener casting directornya, pemilihan castnya sungguh-sungguh sangat mantap sih. Betul. Soalnya si Nyi Santinya juga dengan yang mudanya, kita bisa masuk ya. Bener. Gitu. Dan apalagi yang menurut Audrey oke di film Gowok? Secara umum aku memang suka sama film yang menyoroti hal-hal yang dianggapnya tuh nggak patut dibahas, terlupakan. Kayak kan nggak banyak orang mungkin mengangkat film yang nyeritain tentang Gowok ini. Karena aku yakin banyak teman-teman di sini juga, termasuk salah satunya mungkin dulu aku yang nggak tahu Gowok tuh apa gitu. Dan bener aja ternyata ini bagian dari sejarah yang terlupakan, yang orang pun beberapa orang katanya ada juga yang denial. Nggak kayak gitu, nggak ada loh tradisi ini tuh. Nah, keberanian film ini untuk mengulas sisi lain dari tradisi Indonesia yang nggak semuanya tuh acceptable, itu aku suka gitu. Itu secara umumnya aja aku disuka. Ya di sini juga kan lumayan ini ya, Hanung berani membawa genre seperti ini. Terus film-film Indonesia jadi nggak monoton lagi. Iya, benar. Dengan ngasih penyegaran lah, bukan penyegaran ke arah ininya ke situnya. Iya, tapi emang beneran dia berani bawa hal-hal yang dari tadinya kita juga nggak tahu ya apakah ini ada atau enggak. Nah, di sini tuh Hanung berani ngasih itu. Mungkin judgement awal orang-orang dengan judulnya Gowok Kamasutra Jawa, orang mungkin udah langsung hal-hal yang kayak gitu tuh sensual tuh pasti udah dikonekinnya entah ke film 50 Shades 365. No, this is about our cultural history. Terus juga aku juga sukanya tuh kan mungkin di bayangan pendek aku kayak ini sih simply gitu, film mungkin tentang perempuan dewasa ngajarin anak OTW dewasa begituan. Nah, enggak gitu, maksudnya tuh ya memang ada beberapa hal yang ditunjukin gitu ya adegannya, tapi ada pengetahuannya di sana, sejarahnya ngambil dari kitabnya juga yang aku gak expect sampai mention kitab Centini juga, yang sedikit banyak aku tahu gitu, kayak mantap sih. Di sini tuh adegan seksnya bahkan maksudnya adegan-adegan sensualnya di sini tidak dibuat-buat demi filmnya terkesan sensual, beneran dipakainya tuh ya emang buat sesuai film dan jalur ceritanya. Iya, emang tujuannya kan buat mengedukasi si anak laki-laki ini. Iya, dan ini kan beneran emang film tentang Gowok kan, maksudnya misalkan ada film tentang tukang bakso, ya masa nggak ada si tukang baksonya, bikin baksonya, jualan baksonya kan tidak mungkin ya. Di sini ada cara-cara kayak ritualnya, terus apa aja yang harus disiapkannya, itu juga lumayan menarik ya. Iya, aku juga suka narasi kayak, ya mungkin banyak dari kita ya, termasuk aku yang dulu sebelum nonton film ini tuh ya, aku sebagai orang yang sudah menikah berpikirnya memang tugas untuk bisa menyenangkan pasangan tuh ada di sedikit banyak kayak ada di pihak istri, perempuan yang harus melayani bla 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 bla. Aku gak expect di film Gowok ini juga ya mengeducate laki-laki kayak laki-laki juga punya kewajiban loh untuk
menyenangkan istrinya gitu untuk memenuhi kewajiban gitu-gitu, kayak I think it's quite feminist ya. Iya udah jelas kalau filmnya Hanung pasti production value-nya mantap ya. Betul. Dengan membawa set yang tahun segitu, dapat lagi set rumah yang itunya. Kan yang si sejarah Gowoknya tuh, ya aku pun sama baru tahu itu datang dari dataran Tiongkok dan aku nggak expect. Makanya aku dari awal ngeh rumahnya kan kayak ada nuansa Tiongkok gitu kan, dan ternyata memang itu dibuat ya align dengan bagian dari kesejarahannya Gowok gitu. Tuh mantap. Dan ini kalau kalian ngedengerin kayak scoring-scoringnya kan itu ada berbau-bau Tiongkok-Tiongkoknya. Iya, benar. Ya padahal kan di situ pure nggak ada orang Tiongkok gitu. Pokoknya sih film ini bener-bener film yang bener ngasih warna. Indonesia punya kayak tontonan lain yang gak sekedar kayak slice of life, horor. Ini cukup berani juga, yang walaupun ya untuk nonton ini ya you better not bring your family to watch this, kecuali memang udah di atas 21 tahun semua gitu ya. Atau kecuali kalian keluarganya seterbuka itu. Iya, gitu. aku aja. Ya, benar. Jadi tidak awkward gitu kan menonton film. Iya, Dan mungkin ini jadi ngebuka apa ya? Ngebuka cakrawala para penonton. Jadi Indonesia tuh mungkin ada hal-hal sejarah atau tradisi dulunya yang bahkan emang kayak gini banget. Anjir, mungkin yang banyak tradisi yang di luar nalar mungkin yang kita belum tahu, akhirnya tahu. Nah, dengan munculnya Gowok ini mungkin bisa membawa ya itu tadi bahasan-bahasan tentang keindonesiaannya yang lebih banyak ya. Yang tadinya tidak mau dibicarakan bahkan sekarang jadi dibicarakan. Jadi berdamai dengan sejarah-sejarah kita yang mungkin tidak baik, tapi mungkin dulu sebebas ini ya, dulu segimana ini gitu. Iya, ya buat kita kayak ngebuka mata kalau ya jauh sebelum Indonesia yang baru yang sekarang mungkin ya, kita mungkin sekarang udah bisa lebih menyeimbangkan antara hal-hal yang moderat dengan keagamaan gitu, yang mungkin dalam kacamata pandangan awam ya lebih proper. Ya jauh sebelum itu Indonesia tuh jauh lebih vibrant dengan sejarahnya yang gak semuanya tuh acceptable buat kita di kacamata kita sekarang. Dan aku tahu sih ada sejarah yang gak hanya tentang Gowok aja yang memang gak semuanya bisa kita terima saat ini. Cuman ya itu menarik untuk diulas buat jadi bagian dari oh ya dulu Indonesia tuh punya sisi lain seperti ini. Iya kayak ini deh dulu yang ini yang filmnya Kucumbu Tumbuh Indah. Iya, kan itu bener. Ada sejarah lain tentang tradisi Indonesia di mana laki-laki berperan jadi perempuan seperti itu kan. Iya. Ya itu juga salah satunya dan mungkin masih banyak satu warna lah ya dengan film ini gitu. Masih banyak hal lainnya yang bahkan saya Audrey belum tahu dan yang lainnya, jadi kan jadi makin tahu tentang bagaimana Indonesia sekarang ini. Iya, cocok lah buat misalkan teman-teman yang emang pengen nonton film yang yang gak melulu dengan tema yang sekarang lagi hype ya, tadi horror, slice of life gitu, pengen tontonan yang cukup fresh, cukup baru ya ini gitu. Iya, soalnya drama terus brutalnya ada juga ya. Iya, aku gak expect itu ada brutal itu. Tapi ada yang ngerasa aduh nih Gowok kok gini banget nih. Nah itu ada nggak kurangnya dari Gowok ini? Lebih ke aku gak tahu ini kurang atau enggak, tapi aku awalnya jadi pas di tengah-tengah film tuh aku cukup struggle harus mengingat kayak ternyata banyak banget tokoh yang dilibatkan, konflik yang terjadi di dalamnya gitu yang bikin si ini menghalangi motif si ini karena ada hubungan dengan itu cukup kayak agak bikin mikir sih, kayak ini tuh sebenarnya siapanya siapa kayak gitu-gitu sih, itu cukup bikin mikir. Dan mungkin hal lainnya sendiri aku gak expect ada ininya sih, bagian waktu yang si Nyai Santinya ritual di air terjun ada sentuhan mistisnya kayak aku gak expect ada itu gitu. Iya. Buat aku kayak gimana ya, aku gak expect kayak ada misalkan as if Dewa dan Dewi Kamanjaya Kamarati datang terus merasuki salah satunya, itu aku gak expect ada itu, karena menurut aku adegan yang itu yang memancing konflik pertama tuh ya, adegan dimana si Ratri merasa dirasuki terus merasakan dorongan yang kuat terhadap Lasnya dan dia jadi melakukan sesuatu. Menurut aku itu sesuatu yang
bisa kok nggak harus dirasuki, kayak misalkan karena dia kaget, dia kesandung, ditangkep, terus ya keadaan juga bisa lagi kok. Hujan. Keadaan juga bisa kok mendorong mereka untuk tiba-tiba tuh mengeluarkan lasnya dibandingkan harus kerasukan menurut aku. Iya, apalagi mereka masih gejolak kaula muda gitu kan. Masih di bawah 20 dua-duanya pasti gitu. adalah hal-hal yang nyerempet mah pasti. Iya, maksudnya aku rasa gak perlu sampai ada kekuatan gaib yang terlibat untuk mungkin mendorong itu gitu. Untuk lebih masuk akal karena dia dari bangsa bawah ke bangsa atas gitu. Jadi lebih berani karena ada dorongan itu. Iya. Ya tapi kan itu bisa di apa ya, di justifikasi di cocokologi kan. Kadang yang sesuatu yang gak bisa kita mengerti, kadang juga kita nyangkut pautinnya ke mistis ke apa Iya, ini mah karena kerasukan. Ya, dan itu juga sebenarnya di sini tuh orang berharapnya tuh fokus ke kenapa Gowok ada. Iya, benar. Dan fokus ke, kan dari judulnya Gowok Kamasutra Jawa. Nah, yang jadi Kamasutra Jawanya tuh apa gitu. Soal Gowok tuh misalkan nyeritain ini terus ngajarinnya gimana-gimana. Jadi fokusnya tuh emang beneran di Gowok sampai akhirnya Gowoknya nggak ada. Tapi di sini ternyata plotnya edan bisa nih. Iya, benar. Tiba-tiba nyeritain Gowok memang, tapi di tengah-tengah sampai ke belakang udah sampai ke politik. Iya, benar. Aku kira juga berfokus ke Gowoknya ya, sebagaimana serial Gadis Kretek aja kan berfokus ke bagaimana perempuan tuh terlibat dalam dunia kretek yang dulu sangat hype sampai akhirnya dimatikan tuh dunia kretek, nggak dilumpuhkan saat itu gitu kayak. Nah, ya ini aku nggak expect sampai kemana-mana gitu. Ya padahal kan orang masih pengen tahu kayak kenapa Gowok ini ada tuh. Terus jadi nggak unacceptable tuh kenapa? Iya, gitu. terus kan dari misalkan kenapa pemilihan orang jadi Gowok gimana, terus ritualnya bener. Gimana aja, harus apa, emang mengandung apa, gimana, terus yang bahas mungkin si kitab-kitabnya juga kan itu nggak ada di sini, kayak cuma tipis-tipis aja gitu. Bener, kayak itu juga nggak terjawab gak sih saat si Ratri akhirnya punya kayak asistennya lagi yang muda lagi kayak dulu si sebagaimana kalau nggak salah itu nggak diceritain juga. Bener sih, kita juga kan pengen tahu di mana katanya Gowok tuh gak punya anak tapi mengadopsi. Ya kita semua tahu kan Ratri itu diadopsi karena sebuah accident di awal film gitu. Sedangkan kalau yang lainnya normally Gowok tuh nge-adopt tuh dari mana, ya bener itu. Itu juga kan yang si satunya lagi yang barengan si Ratri. Si Lian. Dari mana juga ya. Iya kan itu gak tahu. Maksudnya orang kira tuh bakal berfokus di sini, ternyata ada plot yang lebih besarnya yang mana kalau plot sebesar itu orang lebih cocok ya dibikin kayak Gadis Kretek kan. Jadi lebih enak penceritaannya. Bener. Walaupun kan itu ada misalnya 15 tahun setelahnya, 20 tahun setelahnya kan jadi masuk akal. Jadi bisa fokus dulu di si Gowoknya dulu sih, orang pengennya tuh gitu. Tapi karena dipaksain mungkin harus ada ending, harus ada ini. Jadi aja filmnya seperti ini. Jadi kitanya tuh nggak dalam ngikutin si karakternya, sayang sekali gitu. Ya cuma mungkin kita bisa ngikutinnya si Ratrinya doang ya, karena kan memang fokusnya ke dia. Iya, walaupun ya kayak cepet banget dikasih motivasi, tiba-tiba suka ke si Kamanjaya, tiba-tiba dia pengen yang jadi cewek mandiri, belajar kayak gitu ya. Pengen jadi perempuan maju, tiba-tiba aku patah hati, aku akan menjadi Gowok. Mungkin kalau tahun 2025 bukan Gowok, aku tahu jadi apa, tapi aku menyebut jadi Gowok. Iya benar, jadi Gowok. Co-working space dan office. Bener. Kamu enggak di beberapa bagian tuh kayak filmnya tuh si coloringnya digelapin, cuman dikasih warnanya tuh yang kayak cuman sorotan mobil, as if itu udah gelap. Itu sih aku yang gitu-gitu. Itu kan di awal pas di telaga, terus yang warnanya gelap banget tuh pas udah di ending gitu. Iya. Ini knowledge tersendiri buat aku gitu. The moment saat Nyai Santi tuh ngejelasin tentang pokoknya intinya tentang cinta dimulai dari mata. Komunikasi, sentuhan, kayak suka sih aku itu kayak knowledge buat aku. Oh iya, maksudnya tuh ini tuh nyeritain. Maksudnya film ini walaupun sensual tuh gak nyeritain tentang nafsu semata, tapi hubungan suami istri itu sacred loh. Itu aku suka banget. Itu tuh ritual yang tidak bisa gerasa-gerusu gitu. Bener-bener aku kayak damn, Indonesia is beautiful with this knowledge-nya ya. Bukan maksudnya ya perihal Gowok tradisinya acceptable atau enggak ya, kembali ke penerimaan kita masing-masing. Cuman knowledge mengenai
hubungan suami istri tuh sesuatu yang sacred tuh aku love banget. Langsung aja ke skornya buat Gowok Kamastera Jawa deh. Dari aku 8. Dari aku 7 aja. Sebenarnya ini masih enak buat diikutin filmnya, tapi ya sayangnya tadi plotnya kebanyakan. Betul. Penuh intrik politik, anjir, dan bahkan yang sama si tukang pos aja baru diceritain di ending-ending. Ternyata tuh gini caranya. Ya ini beneran literally diceritain langsung aja karena itu tadi karena waktunya mepet ya udah harus diceritain semuanya hingga akhirnya kita bisa ngikutin ceritanya keseluruhan gitu. Betul. Jadi buat kalian yang mau nonton Gowok, kita dua-duanya kebetulan nonton yang uncut ya. Jadi kita nggak tahu mana yang di-cutnya. Bedanya sama yang 17+ aku nggak tahu. Ya mungkin ada bagian yang kayak si ininya dibukain mungkin itu nggak diliatin kali ya. Mungkin aku nggak tahu. Emang beneran frontal banget kan si kitab-kitabnya juga kan ya. Iya, si ilustrasi kitab-kitabnya frontal sih. Ya, itu kali kayaknya nggak diliatin. Iya, tapi buat kalian yang udah nonton yang versi nggak uncut-nya ya bisa komen juga di sini ya. Bagian mana atau bagian mana aja yang nggak ditampilin di versi yang 17+. Gitu. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua dan sampai jumpa di video-video berikutnya.